Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanda Januar Miraswan, Eskom MT dengan NIDN 0009019002. Saya merupakan dosen pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Adapun di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya membuat video ini dalam rangka seleksi sertifikasi dosen atau Serdos untuk tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya ajar untuk pembahasan di PDD UKT-PT adalah mata kuliah logika samar. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan pada jurusan Teknik Informatika dengan bobot 3 sistem kredit semester atau 3 SKS. Adapun untuk bisa mengambil mata kuliah ini harus memenuhi mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pengetahuan dan pemahaman tentang logika samar dan penerapannya dalam berbagai aplikasi serta metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, yang pertama adalah memahami konsep dasar logika samar dan konsep sistem inferensi fuzzy. Yang kedua, memahami konsep terapan dari logika samar. Dan yang ketiga adalah memahami penerapan metodologi sistem fuzzy yang bisa diaplikasikan pada berbagai bidang. Adapun materi yang akan diberikan pada mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah pengantar atau pengenalan tentang konsep logika samar itu tersebut. Yang kedua adalah konsep himpunan logika samar. Yang ketiga adalah konsep operator yang ada di dalam himpunan fuzzy. Yang keempat adalah membahas tentang berbagai macam sistem inferensi fuzzy. Di samping itu juga akan membahas tentang clustering fuzzy, sistem basis data fuzzy, dan fuzzy time series. Dan terakhir akan membahas tentang metodologi sistem fuzzy yang diaplikasikan di berbagai bidang. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah keaktifan di kelas dengan bobot 10%. Untuk tugas dan kuis bobotnya adalah 25%, untuk UTS 25%, serta UAS atau ujian akhir semester 30%. Untuk pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sinkronus dan yang kedua adalah asinkronus. Untuk sinkronus itu kembali terbagi dua menjadi yang pertama tatap muka, di mana kita lakukan di kelas atau istilahnya adalah luring. Yang kedua adalah dengan video conference atau daring yang dapat diakses melalui media yang disediakan oleh Universitas Sriwijaya, yaitu USKMZ. Untuk asinkronus dapat dilakukan dengan menggunakan e-learning pada situs di Universitas Sriwijaya pada halaman elearning.unsri.ac.id. Oke, baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi untuk hari ini kita udah di pertemuan keempat. Jadi sebelumnya kita udah membahas tentang kuliah logika samar untuk hari ini, dan untuk pertemuan sebelum-sebelumnya kita udah membahas bahwa tentang definisi dari logika samar dan himpunan-himpunan yang ada di dalam logika samar, seperti itu. Jadi sini saya mau bertanya ke adik-adik sekalian, apakah masih ingat tentang logika samar itu apa? Ada yang mau menjawab? Saya persilakan. Ya,
Apa itu logika samar? Oke. Yang lain ada yang mau menjawab? Apa itu logika samar? Mungkin Salman mau menjawab? Logika apa? Yang berlawanan dengan logika tegas ya. Logika tegas, di mana kalau logika tegas hanya ada true dan false, sedangkan kalau di logika samar ada nilai di antara true dan false tersebut. Baik, seperti itu. Jadi di pertemuan ketiga dan kedua dan ketiga kemarin kita udah membahas tentang himpunan fazi, dan untuk pertemuan keempat kita akan membahas tentang operator-operator yang ada di dalam himpunan fazi, seperti itu. Jadi karena ada logika tegas, di mana dalam logika tegas itu ada operatornya juga, ada interseksi, komplemen, union maupun eksklusif union. Sebenarnya ini kalau dalam himpunan seperti itu. Di dalam logika tegas pun ada logikanya seperti and, or, negasi juga ada, dan makanya di sini di himpunan untuk yang di logika samar ini juga ada nanti operator-operatornya seperti itu. Dimana di sini ada yang namanya himpunan. Kalau untuk himpunan tegas itu misal ada himpunan setengah baya, kalau dia di antara 35 hingga 45 dia setengah baya, di luar dari itu dia bukan setengah baya gitu. Itu kalau himpunan tegas gitu, sama kayak tua gitu. Kalau tua misal di atas 35, maka di bawah 35 itu tidak tua gitu. Jadi seperti 34 itu dia tidak tua seperti. Jadi dia agak timpang seperti itu ya. Jadi nilainya sedikit berbeda tapi hasilnya akan berbeda antara grup antara yang tua dan tidak tua seperti itu. Selanjutnya ada operator yang ada di dalam himpunan samar, itu ada operator and, or maupun not, di mana di dalam himpunan tersebut yang pertama itu operator and. Kalau di operator and itu dia menggunakan nilai predikat. Jadi di sini ada yang namanya alfa predikat, dan dalam alfa predikat tersebut menggunakan fungsi minimum seperti itu. Jadi kalau ada dua himpunan dioperasikan dengan fungsi n, di sini ada fungsi n, maka nilainya akan kita gunakan operasi minimum seperti itu. Jadi ada nilai, karena dia nilainya antara 0 hingga 1, maka dua himpunan tersebut ya kita cari nilai minimumnya seperti itu. Itu kalau dia menggunakan operator dan seperti itu. Jadi di sini ketika ada dua himpunan, ada himpunan pertama, ada himpunan kedua, ketika diminimumkan maka gabungan himpunannya menjadi yang di warna kuning seperti ini. Ini kalau ambil yang himpunan dan gitu, atau gabungan. Selanjutnya ada ini contoh yang lain, ketika ada setengah baya, di sini ada himpunan tinggi. Jadi kalau kita gabungkan ke nilai setengah baya dan tinggi seperti itu. Jadi setengah baya dan tinggi, maka yang diambil nilai minimumnya. Jadi di antara dua garis ini mana yang lebih kecil, nanti gabungannya jadi dua garis, yang ambil yang paling bawah, di antara ini ambil di sini sampai di sini ambil yang bawah, dan yang dari sini ke atas dia ngambil yang bawah. Jadi seperti itu. Itu untuk himpunan minimum seperti itu. Ini contoh yang lain, ada dua himpunan, ada himpunan A, ada himpunan B. Ketika digunakan operator dan, maka yang diambil adalah nilai minimum dari keduanya gitu. Jadi yang dua poin ini, dua poin, mana yang kecil itu yang diambil, maka jadinya gabungannya seperti ini. Selanjutnya, ini contoh yang lain, ketika ada umur 27 tahun dan di sini muda 0,6, ada keanggotaan nilai uang 2 juta, penghasilannya tinggi, itu 0,8. Ketika digabungkan, ketika dia muda dan gajinya tinggi, nilai tadi 0,6 dan 0,8. Jadi kita cari nilai minimumnya, nilainya adalah 0,6 dengan 0,8, minimumnya adalah 0,6 seperti itu. Yang kedua, ada operator namanya or, atau, di mana yang diambil itu menggunakan nilai terbesarnya. Jadi kalau ada dua operator atau, nilainya tadi akan dicari yang mana yang terbesar. Jadi mirip seperti yang tadi. Kalau yang tadi minimum, kalau yang kedua itu pakai maksimum seperti itu. Jadi kalau di sini dua himpunan tadi, ada satu himpunan, dua himpunan, yang diambil yang paling tingginya seperti itu.
Selanjutnya operatornya ketika dua nilai yang diambil yang paling tingginya. Jadi dari sini diambil yang tinggi dan atasnya seperti itu. Ini contoh yang lain, ada himpunan A, dia naik, himpunan B dia turun. Ketika digabungkan dengan nilai maksimumnya, yang diambil yang paling besarnya saja seperti itu. Jadi dia gabungannya yang besar. Dan yang terakhir ada, ini kok contoh yang tadi, tapi dia pakai atau gitu. Jadi kalau tadi dan di sini pakai atau mudah atau gajinya tinggi gitu. Jadi nilai keanggotaannya satu mudah dan satu tinggi, dipakai atau mudah atau tinggi, maka nilainya 0,6 dan 0,8 dimaksimumkan jadinya 0,8 seperti itu. Ini untuk kalau dia pakai operator atau seperti itu. Dan yang terakhir ini ada operator namanya operator not atau negasi seperti itu. Dimana negasi artinya kebalikan. Rumusnya adalah 1 dikurang nilai himpunannya. Jadi kalau satunya tinggi, jadi ketika nilainya tidak tinggi, itu adalah 1 dikurang dengan nilai himpunannya tadi, seperti itu. Ini contoh, ini himpunan aslinya. Ketika dinegasikan dengan 1 dikurang nilai himpunannya yang tadinya 1 menjadi 0. Jadi dia kebalikan gitu. Jadi yang biru ini aslinya, yang hijau ini adalah nilai himpunan kebalikannya, seperti itu. Ini contoh yang lain, ketika ini nilai setengah baya, di sini yang biru ini adalah negasinya, artinya tidak setengah bayanya himpunan yang biru ini. Yang setengah bayanya yang ini. Terakhir, ini ketika himpunan tinggi, ini negasinya tidak tinggi atau pendek, yang tadinya nilainya 135 itu 0 sampai 150 jadi 1 gitu. Ketika tidak tingginya ya kita balik seperti jadi 1 dikurang nilai asli yang tadi himpunannya, maka dia nilainya akan jadi turun seperti itu. Ini contoh yang lain, ketika nilai A-nya menaik, ketika dinegasi jadinya dia turun juga seperti itu. Ini contoh yang lain, ada himpunan muda umur 27 tahun, maka ketika ditanya tidak mudanya adalah 1 dikurang 27 gitu. Ketika nilai mudanya tadi 0,6, maka tidak mudanya adalah 0,4. Dan untuk yang tadi tinggi, kalau 2 juta nilai tingginya adalah 0,8. Ketika himpunannya tidak tinggi adalah 1 dikurang 0,8 adalah 0,2. Seperti itu. Jadi di sini ada 3 operator ya. Ada operator dan, operator atau, dan operator negasi. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Dek. Bisa nggak kalau operatornya itu digabung dan dengan atau Operator dan dengan atau digabung. Ya, jadi bisa karena dia adalah operasi matematis. Jadi di sini untuk setiap operator bisa digabungkan. Jadi misal jauh dan tidak mungkin kayak tadi penghasilan tinggi dan tidak mudah seperti itu. Jadi memang bisa digabung atau ada 3 himpunan. Jadi misal ada jauh dan misal harganya mahal atau jadi ada atau gitu. Atau tidak misal tidak mungkin tidak mewah mungkin seperti itu. Jadi memang bisa digabungkan beberapa operator dijadikan satu seperti itu. Jadi paling untuk perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin di sini kita berdoa dulu sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini. Berdoa dimulai. Oke. Jangan lupa untuk tugasnya nanti dikumpul ya di e-learning Unsri. Tugasnya adalah nanti materinya akan saya upload di e-learning Unsri. Dan untuk tugasnya adalah saya akan kasih contoh gimana untuk menggabungkan operator-operator tersebut sehingga adik-adik sekalian terbiasa untuk menggunakan operator-operator tersebut. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam pernyataan diri dosen
Unjuk Kerda Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.